Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak ustazah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar. Anak-anak, hari ini kita masih membahas tema selalu berhemat energi, tema energi alternatif dan pembelajaran kelima. Pada pembahasan kali ini, ustazah akan menjelaskan tentang sumber daya alam dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan, termasuk kebutuhan pangan yang ada di Indonesia seperti padi yaitu beras, umbi-umbian, serta jagung. Jagung salah satu makanan pokok yang ada di Indonesia. Manfaat jagung banyak sekali ya anak-anak. Untuk mengetahui manfaat jagung, ayo kita mengenal jagung dengan membaca teks di buku kita di halaman 103, Jagung. Jagung merupakan jenis tanaman pangan penghasil karbohidrat. Karbohidrat artinya sumber tenaga ya anak-anak. Di beberapa negara seperti Amerika, Afrika, jagung dijadikan sebagai makanan pokok. Di Indonesia, Madura merupakan daerah memanfaatkan jagung sebagai makanan pokok. Selain sebagai sumber karbohidrat, jagung juga mengandung protein dan serat yang tinggi anak-anak. Bulir biji jagung adalah bagian yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan pokok. Jagung dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan, antara lain jagung bakar, jagung rebus, bakwan jagung, nasi jagung, berondong jagung, dan sayur asem atau sayur bening. Jagung tidak hanya dikonsumsi oleh manusia, tetapi dijadikan sebagai pakan ternak seperti unggas dan lembu. Berbagai olahan makanan dari jagung biasanya memanfaatkan biji jagung yang masih muda atau tidak terlalu tua. Namun, biji jagung kering juga dimanfaatkan oleh manusia. Biji jagung kering dijadikan bahan untuk membuat tepung jagung atau maizena. Tepung jagung digunakan untuk mengentalkan sup atau saus. Jagung tidak hanya dikonsumsi sebagai makanan, tetapi juga untuk keperluan industri. Salah satu pemanfaatan jagung adalah industri kerajinan berupa lampu hias atau hiasan ruang tamu lainnya. Kerajinan tersebut memanfaatkan bongkol jagung. Di Jepang, jagung dimanfaatkan dalam bidang teknologi. Saripati jagung dimanfaatkan sebagai bahan dasar pengganti campuran plastik atau polimer untuk membuat kotak komputer. Nah, anak-anak sudah tahu kan bahwa jagung ini mempunyai banyak sekali manfaat, mulai dari pangan, industri, dan lain sebagainya. Anak-anak ustazah sudah tahu bukan bahwa di Indonesia ada banyak keragaman, termasuk di bidang pangan. Nah, ada beras, gandum, jagung maupun umbi-umbian seperti kentang, ubi jalar, talas, singkong. Nah, contoh 5 makanan pokok selain nasi yaitu sagu di Maluku dan Papua. Masyarakat di kedua wilayah ini mengkonsumsi sagu sebagai makanan pokok karena kedua wilayah ini memang kaya dengan tanaman sagu. Yang kedua, beras singkong di desa Cirendu, Cimahi, Jawa Barat. Singkong tumbuh subur di desa Cirendu sehingga masyarakat di daerah ini menjadikan singkong sebagai makanan pokok mereka. Mereka mengolah singkong menjadi tepung atau beras singkong. Ketiga, sakelan di desa Sigedong, Tamanggung, Jawa Barat. Masyarakat Sigedong menjadikan nasi jagung atau sakelan sebagai makanan pokok mereka, seperti halnya nasi beras pada masyarakat lain. Keempat, jamawut di Biak Numfor, Papua. Jamawut adalah sejenis tanaman serealia di Biak Numfor. Tanaman ini sangat subur dengan nama lokal pokem. Bagi masyarakat Biak Numfor, jamawut dimanfaatkan sebagai bahan makanan pokok dan komoditas adat sejak berabad-abad lalu anak-anak. Dan yang kelima ada ubi jalar. Nah, di suku Dani, Jayawijaya, Papua, penduduk suku Dani mengkonsumsi ubi jalar sebagai makanan pokok. Mereka menyebut ubi jalar dengan hipere.
Oh iya anak-anak, manfaat jagung juga dapat dimanfaatkan sebagai bioetanol, dapat dijadikan bahan bakar kendaraan bermotor. Selain hemat bahan bakar, minyak bumi, bioetanol juga bersifat ramah lingkungan. Tahukah kamu masih ada kendaraan umum yang ramah lingkungan, yaitu beca. Nah, anak-anak sudah pernah naik beca kan? Sekarang ayo kita sama-sama menyanyikan lagu Naik Beca dengan tempo yang sesuai tinggi rendah nada. Ayo kita sama-sama simak lagu Naik Beca, kita nyanyikan bersama-sama. Oke anak-anak, selesai sudah penjelasan Ustazah di pembelajaran kelima. Semoga video penjelasan ini bermanfaat bagi anak-anak belajar. Mohon maaf atas kekurangan. Ustazah akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.